Oh girls, lorong-lorong apa yang suka kerjasama? Coba tebak. Jawabannya adalah gotong lorong. Siapa yang udah kangen dengan lorong ini? Pasti udah kangen juga dengan ibadah kan? Nah tapi minggu ini kita masih ibadah online dulu ya. Walaupun online, tetap bersukacita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk datang bersekutu dan menyembah Engkau. Berkati kami, persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu hari ini. Kami siap untuk masuk ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah.
Kami menyembah Engkau Yesus. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, Kau sertaku. Dalam kehidupanku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Oh,
sama-sama nyanyikan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Taruh tangan kita di hati kita. Terima kasih. Oh, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Kami tak mau jauh, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban, bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidup. Bukanlah jawaban, bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku, ku merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Oh, bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di. Bantu diriku untuk merasakan, untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bantu diriku
bersyukur Kau adalah Allah yang hidup yang selalu menuntun kami ya Tuhan. Kami tenang selama ada bersama denganmu. Kau menuntun kami ke air yang tenang, padang rumput yang hijau. Kau menyegarkan jiwa kami. Segarkan ya Tuhan. Kami di dalam hadirat-Mu, biar kami jadi orang yang selalu mempunyai harapan. Justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata. Berbicaralah ya Tuhan. Semua siap untuk mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan sebuah judul The Widows of Life. The Widow's Oil, oke? Minyak seorang janda. Ada sebuah message, ada sebuah pesan yang begitu indah. Saya percaya firman itu ketika dibaca selalu dapat mengeluarkan sebuah iluminasi, sebuah rema, pernyataan Allah secara khusus yang sehingga setiap orang membacanya tidak pernah seolah-olah kayak mengulang, oh iya aku sudah tahu ceritanya. Tuhan selalu punya mananya masing-masing secara spesifik. Hari ini firmannya saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Judul perikopnya, minyak seorang janda. The Widow's Oil. Minyak di sini minyaknya bukan sembarangan, tapi minyaknya adalah minyak olive, minyak zaitun. Ayat yang pertama kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Cerita di perikop ini menggambarkan keadaan seorang janda daripada para nabi itu yang terlibat hutang. Ayat pertama ini menggambarkan bahwa orang Kristen itu hidupnya belum tentu selalu enak. Tidak dikatakan kenapa dia terlibat hutang, kemungkinan besar karena mungkin suaminya atau dirinya, si istri ini tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangannya. Demikian pula kita, kekristenan tidak menjamin bahwa hidup kita itu akan selalu di atas. Kadang kita itu ada turun-turunnya begitu loh. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan hidup ini, pasti kita ngalami kesusahan. Ini terbukti loh, istri Nabi loh. Nabi itu kepanjangan lidahnya Allah. Kalau Allah mau berbicara zaman dahulu, kalau Allah mau berbicara kepada umatnya selalu melalui nabinya. Bayangin ya, perantara lidah Allah bisa ngalami terpuruk dalam hutang dan gak tanggung-tanggung. Ini benar-benar dia dikejar debt collector. Sampai-sampai penagih hutang itu mau datang mengambil kedua orang anaknya untuk jadi budak. Untuk bayar hutang dia gak sanggup, anaknya mau diambil. Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saya berhenti dulu ayat ini. Hal pelajaran simple yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini seperti ini loh. Kalau hari ini kita ngalami keadaan yang susah, kita harus tahu, kita harus lari kemana. Kita belajar dari the widows ini, dari janda ini. Dia lari bukan kepada rentenir. Dia lari bukan kepada orang pintar. Dia larinya ke Elisa. Elisa ini kayak perlambangan bukan sebagai pemimpin rohani, bukan. Tapi Elisa bagi kita hari ini seolah-olah kayak perlambangan Yesus dengan kita. Kita tuh kayak janda tersebut. Coba kalau kita baca Alkitab, posisikan diri kita tuh ada di dalam alur cerita ini. Sekalipun hari ini kita tidak janda. Saya cowok begini gak mungkin saya janda kan. Tapi saya memposisikan ketika saya baca ini saya jadi kayak seorang janda. Lihat, ketika janda ini mengalami kesusahan, dia larinya ke tempat yang benar. Pastikan kalau hari-hari ini kita mengalami kesusahan dalam hidup ini, lari ke tempat yang benar. Lari ke address yang tepat. Siapakah itu? Yesus Kristus. Dia lari ke Elisa. Jangan sampai kita lari ke tempat yang bukan Tuhan, kayak Saul contohnya. Dia kesusahan, dia cari roh tenung. Dia cari pemanggil arwah, salah. Harusnya dia lari ke Tuhan, dia lari ke imam, dia lari ke nabi. Jangan lari ke tempat yang salah, lari ke Tuhan. Lari ke gereja Allah, cari suaranya, minta petunjuknya.
Karena Tuhan selalu menjawab bagi orang yang berseru kepada namanya. Selama kita ini cari Tuhan dengan hati yang hancur, yang tulus, pasti Tuhan mau dijumpai. Dia adalah Allah yang tak pernah tertidur. Dia bukan Allah yang tuli. Dia bukan Allah yang tak bisa menjawab doa umatnya. Dia adalah Allah yang rindu mendengar seruan hati kita. Hari ini make sure dia menjadi sumber jawaban kita. Dia menjadi sumber pertolongan kita. Lihat, hidup seorang janda ini ya, kalau kita baca nanti sampai ayat ke-7, hidupnya dirubah sedemikian rupa sama Tuhan. Saya baca dulu sampai ayat yang ke-7, nanti saya jelaskan ayat demi ayatnya. Ayat yang ke-2, setelah Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Katakan amin. Ya, saya dapat mendengarnya, Anda berkata amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Seseorang yang terpuruk seperti janda itu, yang tidak punya apa-apa di hidupnya, ketika dia berlari ke tempat yang tepat, Tuhan dapat merubah seseorang yang defisit, yang benar-benar mengalami sebuah kerugian yang terpuruk hidupnya. Kalau dia lari ke sumber yang tepat, dirubah sama Tuhan, hidupnya jadi surplus. Hidupnya jadi punya dampak. Bagaimana mungkin seorang janda yang tidak bekerja, zaman dulu belum ada yang namanya orang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Enggak ada. Belum ada juga kartu sehat, belum ada. Kartu pintar belum ada. BPJS juga belum ada zaman dulu. Tapi orang ini ketika lari ke tempat yang tepat, hidupnya jadi punya arti. Hidupnya jadi berdampak. Dia yang miskin diberkaya sama Allah. Diberkati, dipelihara sama Tuhan. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Bagaimana hidup kita itu bisa berdampak. Bisa mengalami yang namanya fulfillment. Penggenapan Allah di hidup ini. Bisa mengalami penyertaan Allah. Yang pertama adalah throw nothing but sin. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini bukan? Elisa bertanya, apa yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Throw nothing but sin. Jangan pernah buang apapun di hidupmu kecuali dosa. Coba ya hari ini ya, kalau janda tersebut, dia buang semua harta miliknya, dijual, dia tidak punya buli-buli minyak itu. Tuhan tak dapat bekerja di hidupnya. Poinnya sederhana, Tuhan itu selalu bekerja dengan apa yang ada di tangan kita. Hari ini apa yang ada di tangan Anda? Mau masalah, bahkan mau hutang sekalipun, jangan lari, jangan dibuang. Throw nothing, jangan buang apa-apa. Janda ini cuma punya buli-buli berisi minyak. Bayangin dia, Tuhan dapat bekerja lewat hal yang paling kecil yang tidak berarti. Bahkan itu cuma satu-satunya yang berarti di hidup kita. Kita tidak punya sumber daya yang lain. Kita cuma punya buli-buli minyak itu. Tuhan tetap dapat bekerja dengan apa yang ada di tanganmu. Tuhan tidak pernah bekerja dengan apa yang tidak ada di tangan kita. Apa hari ini ada di tangan Anda? Jangan pernah buang itu. Jangan pernah buang segala sesuatu di hidupmu. Jangan pernah buang people. Jangan pernah buang yang namanya tanggung jawab. Jangan pernah buang yang namanya
Segala sesuatu yang sifatnya ditangguhkan kepadamu, diberikan, ditanggungkan kepadamu. Jangan pernah. Yang dibuang di hidup ini cuma satu. Sin. Dosa aja yang dibuang. Yang lain jangan dibuang. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin Tuhan dapat bekerja lewat salah satu hal yang ada di tangan kita. Kalau hari ini pekerjaan di tangan kita tidak membuahkan hasil, jangan dibuang. Kalau kita belum punya gantinya. Kalau hari ini Anda stuck dengan kuliah Anda, jangan menyerah, jangan dibuang, jangan drop out. Terus kerjakanlah. Kalau hari ini Anda sudah menikah, pernikahan misalnya ada yang menikah mendengar ini. Pernikahanmu tidak bekerja dengan baik, tidak harmonis, jangan dibuang istrimu, jangan dibuang suamimu. Pertahankan itu. Jangan ganti, gak bisa retur men. Gak bisa, pertahankan itu. Mungkin Tuhan dapat bekerja lewat hal tersebut. Jangan buang buli-buli minyak yang ada di tanganmu. Apa hari ini buli-buli itu? Hargai itu. Hargai sekalipun seolah-olah di depan matamu. Itu tidak membuahkan hasil. Tetap pegang itu. Selama itu halal. Tetap pegang itu. Jangan pernah give up dengan hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah nyerah. Coba ya, kalau janda ini orangnya simple minded banget. Tuhan tuh tidak suka loh simple minded. Orang yang gampang shortcut gitu. Kalau hari ini janda tersebut stres dengan hidupnya, dia overwhelmed dengan hidupnya. Dengan semua beban di hidupnya, bayangin ya. Dia harus hidup menanggung hutang plus membiayai 2 anaknya loh. Coba kalau dia stres tertekan, dibunuh anaknya, diajak minum Baygon sama-sama. Saya enggak sama promo Baygon. Diajak minum, supaya apa? Mati, kita mati sama. Supaya apa? Masalah kita habis lenyap. Atau dia buang, dia jual semuanya, termasuk dijual buli-buli minyaknya. Atau mungkin dijual anaknya. Supaya apa? Supaya bisa menyambung nyawanya. Enggak tuh, janda itu enggak buang anaknya. Dia enggak buang buli-buli minyak. Kalau dia simple minded, pasti semuanya dijual. Dia kepingin, semoga semua ini cepat berlalu. Ambil aja nyawaku Tuhan, ambil aja. Enggak. Janda itu datang ke Elisa, enggak bilangin, ambil nyawaku. Enggak. Dia berkata, tolong aku, hai Nabi. Yang diurapi Allah, utusan Allah, tolong aku. Throw nothing but sin. Kenapa kok kita enggak boleh buang itu? Karena kemungkinan besar dari sanalah dimulai mujizat di hidup kita. Mujizat selalu dimulai dengan apa yang ada di tangan kita. Relasi, koneksi, pekerjaan, kepercayaan, ministry. Semua jangan pernah dibuang. Kalau hari ini seolah-olah kayak waktuku enggak cukup. Aku harus buang salah satunya. Datang dulu ke hadirat Allah. Ke hadapan Allah, Tuhan perbesar kapasitas hatiku. Jangan pernah dibuang. Banyak orang itu pele-pele. Terlalu picky. Kerja ini enggak mau, kerja itu enggak mau. Akhirnya enggak diberkati hidupnya sama Tuhan. Pelayanan ini enggak mau. Semua sibuk, aku sibuk. Orang kayak gitu, orang tersebut susah mendengar jawaban Allah. Kenapa? Karena setiap akses Allah di hidupnya dia sendiri yang blok. Enggak, aku sibuk. Jangan percaya aku. Ditunjuk untuk ministry, untuk dikasih kepercayaan, pelayanan. Enggak, aku enggak bisa. Aku sibuk, dibuang begitu aja. Enggak bisa, orang lain aja. Akhirnya orang lain yang dipakai dan dia enggak pernah dipakai Tuhan. Dia cuma berakhir sebagai seorang penonton. Harusnya dia yang dipakai Tuhan. Ini loh salah satu cara kita meng-cancel doa kita untuk kita dipakai Allah, untuk kita disertai Tuhan. Untuk kita diberkati Allah. Caranya apa? Dengan kita membuang apa yang ada di tangan kita. Throw nothing. Yang perlu dibuang cuma satu. Dosa, itu aja. Dosa itu membuat kita selalu salah paham sama Tuhan. Dosa itu membuat kita selalu salah mengerti maksud Tuhan. Lihat ketika Adam ditanyai Tuhan, tiba-tiba dia bilang, aku malu. Loh, Tuhan tidak sedang mempermalukannya loh. Bukankah dari dulu Adam dan Hawa itu telanjang? Memang Tuhan pernah malu-maluin, kamu telanjang malu kayak orang gila. Enggak tuh. Tapi karena dosa, dia jadi salah tingkah sama Tuhan. Pernah gak kita berjumpa dengan orang yang kecewa, yang gak cuma kecewa tapi dia juga pahit. Dia gak pahit sama kita, dia pahit sama orang lain. Tapi ketika kita berusaha menasehatinya, semua nasihat kita diterjemahkan jadi kayak sebuah penghakiman. Oh kamu gak mengerti aku, kamu selalu mau bela dia.
Orang yang sudah gak jaga hatinya, orang yang sudah kepahitan, kecewa, itu dosa, selalu salah mengerti. Setiap pelukan dianggapnya sebuah tusukan. Setiap teguran dianggapnya sebuah kebencian. Padahal Amsal berkata apa? Dengarlah teguran dan didikan karena orang yang kukasihi dia aku pasti kutegur. Ditegur selalu berkata, selalu aku dimarahi, selalu aku salah. Itu loh, dosa itu kayak benih. Itu dipelihara di hati ini, langsung semuanya aliran darah yang harusnya bawa oksigen, darah bersih, semuanya tumpang tindih, kacau balau, kebalik-kebalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Poin saya yang kedua, ada di ayat yang keempat. Ketika dia tanya sama Elisa, apa yang harus berbuat? Elisa berkata seperti ini, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Garis bawahi kata-kata itu. Masuklah, tutuplah pintu. Yang kedua adalah secret place. Tempat rahasia. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Lucu ya. Mujizat itu ketika kita lihat gini, kok aneh, kok Tuhan gak mau pamerin sih ke semua orang. Tuhan bukan Allah yang pamer-pamer begitu. Punya hal baru, pamer, cincin baru, jam baru, pamer, apa baru, pamer. Tuhan enggak begitu. Tuhan itu selalu sukanya yang namanya privacy. Makanya secret place itu harus punya kita. Setiap kita harus punya yang namanya tempat rahasia. Karena Tuhan selalu memulai mujizatnya di tempat tersembunyi. Yang enggak ada seorang pun. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya dan tak ada seorang pun yang melihatnya. Masuklah, tutuplah pintu. Memang Tuhan gak bisa apa, bikin mujizat pas dia pinjem bejana. Tuhan kok mau bikin mujizat nih, ayo lihat. Tuhan gak gitu tuh. Sama Elisa diperintahkan apa? Masuk dulu, tutup pintu. Ketika dia masuk, dia tutup pintu sama anak-anaknya. Mereka tuang bejananya. Dengan air, dengan minyak itu. Tiba-tiba dari sebuah buli yang kecil begitu, bejananya jadi penuh. Semua bejananya penuh. Mereka bertiga jadi kenal bahwa dia adalah Allah yang personal. Apa maksudnya secret place itu? Tempat rahasia itu. Mujizat selalu dimulai dari tempat yang tersembunyi. Dia adalah Allah yang personal. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang asiknya rame-rame. Tuhan tidak pernah tertarik dengan rame-rame. Dia tidak pernah tertarik dengan opini publik. Dia tidak pernah tertarik loh. Mau ribuan orang demo dia gak tertarik tuh. Dia tertarik cuma dengan hati yang berseru-seru kepadanya. Yang personal, yang private. Maksudnya apa poin ini? Setiap kita anak-anak Tuhan yang kepingin mengalami Allah, mau tidak mau kita harus punya secret place. Kita harus punya yang namanya personal relationship sama Tuhan. Gak bisa cuma andalin ibadah. Gak bisa kita cuma andalin YouTube. Gak bisa kita hari ini nonton YouTube gereja ini. Nanti sekaligus ditonton gereja ini. Semuanya dikompil jadi satu. Gak bisa. Penting gak dengar firman kayak gini, kebenaran dari gereja, dari hambanya? Penting. Tapi gak kalah pentingnya adalah masuk punya yang namanya secret place. Dia Allah yang rindu persekutuan kita, umatnya dengan penciptanya. Terkadang Tuhan izinkan masalah itu datang di hidup kita, supaya apa? Supaya kita berlari kepada sumber es yang besar. Bukan es yang kecil, tapi es yang besar, yaitu Yesus sendiri. Datang, punyailah hubungan yang intim dengannya. Tuhan rindu menyatakan mendengar suaranya. Apakah hari ini ketika Anda mendengar suara Tuhan, kata-kata dengar suara Tuhan itu jadi sesuatu yang aneh, rasanya susah. Mungkinkah seorang manusia seperti aku ini yang fana bisa dengar suaranya? Mungkin. Selama Anda punya secret place sama Tuhan. Apa secret place itu? Anda punya waktu tersendiri hanya untuk berbicara dengannya. Memuji, menyembahnya. Berdoa, membaca kitab suci. Bertumbuh day by day. Bukan seminggu sekali, tapi day by day. 1 kali 24 jam kita berbicara sama Tuhan. Tidak cuma doa doang. Karena doa itu
bukan cuma sekedar menyisihkan sedikit waktu, bukan. Doa itu percakapan kita sama Tuhan. Tapi kita perlu dengan sengaja, kita juga punya waktu khusus. Yang dimana tidak ada seorang pun yang tahu. Yang private, hanya kita dan Tuhan. Pergilah, masuklah, tutuplah pintu. Segala sesuatu yang tersembunyi pasti sama Tuhan akan dibuka di depan publik. Tuhan itu sukanya begitu. Segala sesuatu yang kita perbuat di tempat tersembunyi selalu akan dinyatakan ke publik. Kalau kita berbuat dosa, pasti satu kali kalau kita tidak bertobat, dosa kita akan dinyatakan di depan publik. Ananias Safira, dia dosanya di secret place loh. Suami istri, 2 jadi 1. Kompak. Mereka tag team yang kompak, tapi kompak di dalam kejahatan. Mereka jual tanahnya, tapi mereka sudah simpen sebagian, tapi mereka berkata, semua ini kuberikan ke Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah minta loh. Dia sendiri yang kasih, tapi dia memalsukan datanya. Dosa kan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan menyatakannya sampai hari ini sehingga ribuan bahkan jutaan manusia. Ribuan tahun rentangnya kita semua tahu dosanya Ananias dan Safira. Dia adalah Allah yang selalu mengangkat apa yang tersembunyi, apa yang terjadi di private place ke depan publik. Kalau kita hari ini taburnya hal yang benar, pasti kita akan tuai hal yang benar. Lihat, banyak tokoh Alkitab, semuanya selalu punya private place-nya. Secret place-nya. Yosua dia berdoa, Musa dia berdoa. Ketika dia balik, turun dari gunung itu, mukanya bercahaya. Selalu Tuhan menyatakan dan memberkati apa yang tersembunyi di secret place. Apa yang kita tabur di secret place selalu akan kita tuai di publik. Hari ini kalau kita tabur angin, kita pasti tuai badai. Apa yang kita tabur di tempat tersembunyi? Integritaskah? Keintiman dengan Tuhan? Mencintai Allah? Hidup benar di hadapan Allah? Atau sebaliknya? Korupsi, dosa, pornografi, kebohongan? One day itu akan di-reveal sama Tuhan. Tak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat menyembunyikan dosanya atau perbuatan baiknya di secret place tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa dibuka Tuhan di depan umum. Makanya Alkitab berkata kita ini suratan, kita ini surat yang terbuka untuk manusia dari Allah. Kita ini alatnya. Amin. Dan poin saya yang ketiga, ada di ayat yang ke-7. Setelah mereka masuk ke pintu itu, akhirnya mujizat demi mujizat dinyatakan. Dan yang menarik hati Tuhan itu bukan cuma membuat hidupnya seseorang diberkati, bukan. Yang menarik dari pekerjaan Allah di hidup kita adalah pertama-tama kita bisa mengenal Allah kita. Ketika Tuhan membuat mujizat minyak di bejananya janda tersebut penuh. Yang pertama kali amazed dan takjub bukanlah orang-orang di sekelilingnya. Tapi siapakah? Janda dan kedua anaknya. 3 orang itu. Kenapa? Ketika dia tuang, oh penuh. Loh penuh. Ingat ya. Kalau kita hari ini jatuh cinta sama Tuhan. Kita ngalami pemakaian Allah. Tujuannya itu bukan supaya kita tuh seolah-olah lebih rohani dibanding yang lain. Tapi kita semakin takjub, amazed, dan kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Wow. Dan kita cuma bilang, thank you Tuhan buat penyertaan-Mu. Thank you Tuhan. Kita semakin jatuh cinta. Makanya saya mengerti prinsip ini. Seseorang yang melayani Tuhan, kalau dia berjumpa beneran sama Tuhan di jam doanya, di secret place-nya, saya yakin orang itu tak akan pernah stagnasi sama Tuhan. Mau dia bertobat sejak usia SMP, sampai dia nikah, sampai dia jadi kakek nenek, dia tetap jatuh cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu melihat bejananya dipenuhkan sama Tuhan. Bejananya dipenuhkan sama Tuhan. Dengan syarat, semua itu ada terms and condition apply. Apa itu? Kita punya secret place.
Hari ini, apakah kita punya secret place kita sama Tuhan? Bukankah di Matius pasal 6 ayat 6, gak usah dibuka. Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan seperti hal berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, katakan amin. Doa itu enggak perlu ditulis di Instastory. Ya Tuhan tolong Baim, enggak perlu. Doa itu di tempat tersembunyi. Jangan kelihatan, ini orang kudus banget ya. Jalan kemana-mana bahasa roh, enggak usah. Nanti kita dikira orang begini. Jangan, enggak perlu semua orang lihat tindakan ibadah kita. Oh ini orang ini rajin berdoa. Tuhan enggak pernah tulis rajin berdoa loh. Kalau orang sampai tahu dia rajin berdoa, mungkin karena doanya ditunjukkan di jalanan. Nggak perlu, doa itu masuk private place. Nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang penting Tuhan tahu. Jangan pamer. Kalau kita puasa pun, jangan aku puasa loh. Aku puasa loh. Jangan pernah kita, kamu bahasa roh berapa jam? Doamu berapa jam? Kamu baca Alkitab sehari berapa pasal? Nggak perlu. Keintiman kita sama Tuhan, nggak perlu untuk dipamerkan. Saya tuh gak perlu pamerin cinta saya terhadap istri saya kepada orang lain. Gak perlu, yang penting istri saya tahu saya cinta. Cukup. Sekalipun kanan kiri saya bilang begini, kamu tuh gak cinta istrimu loh. Gak kamu pelihara begini. Cuek, yang penting istri saya cinta aja. Aman saya. Karena yang tahu istri saya cinta saya hanyalah istri saya dan saya. Orang lain gak perlu tahu. Demikian pula hubungan kita sama Tuhan. Keintiman kita, relationship kita sama Tuhan, indikatornya tidak bisa dibandingkan dengan jam doa orang lain. Kalau kita pakai jam doa orang lain, saya pastikan kita semua pasti kalah dengan setiap orang yang pelayanan di pendoa. Orang departemen doa kalau kerjanya bukan doa gawat. Wah kita akan jadi orang, lu dia doa 6 jam, pantesan dia lebih didengar sama Tuhan. Kalau kita hari ini semua doanya 6 jam, kita enggak kerja. Kita enggak kuliah. Kalau punya anak, kita enggak bisa parenting dengan baik. Gak bisa kita pakai ukur dengan itu. Secret place. Namanya aja secret loh ya. Rahasia. Rahasianya siapa? Rahasianya Tuhan dengan kita. Bukan rahasianya Tuhan, kita dan jangan kasih tahu ya. Ini rahasia loh, jangan cerita siapa-siapa. Itu bukan rahasia. Nggak perlu ada pihak yang ketiga tahu, nggak perlu. Jangan kasih tahu loh ya, rahasia. Doa aku itu cuma sekian jam loh. Enggak. Tahu nggak istilah history? History orang berkata itu sejarah. Tapi bagi saya history itu ada 2 kata. His spasi story. Ceritanya dia dengan aku. Secret place itu isinya history antara dia dengan kita. Semua orang harus punya secret place-nya masing-masing. Makanya satu kali ketika Daud mau meninggal, Daud pesan loh sama Salomo. Salah satu pesannya bagus banget. Daud ngomong kayak begini, Salomo anakku, kenalah Allahnya bapakmu. Dia ngomongnya begitu loh. Maksudnya apa? Setiap kita tuh perlu yang namanya pengenalan sama Tuhan. Kalau hari ini papa kita pendeta, tidak otomatis kita kenal Tuhan. Kita cuma tahu tentang Tuhan, tapi untuk kita bisa punya relationship sama Tuhan, itu enggak bisa nonot ya. Enggak bisa. Nonot doain saya ya. Nonot ya, nonot doa ya. Doamu kan sering denger Tuhan. Nonot doain saya dong pastor. Enggak bisa. Enggak bisa nonot. Kalau ada nonot, pasti ada maklar kasus. Di dalam kerajaan Allah tidak ada maklar maupun perantara. Tabir bait Allah itu sudah terbelah, terkoyak jadi 2. Supaya apa? Setiap kita punya yang namanya hubungan sama Tuhan. Amin. Dan lanjut langsung ke ayat yang ke-7. Ini poin saya yang terakhir. Tuhan bikin mujizat di ayat yang ke-5. Akhirnya pergilah perempuan itu daripadanya ditutup. Semua bejananya penuh. Lalu sampai di ayat yang ke-6, satu waktu bejananya penuh semuanya. Dia kehabisan bejananya. Lalu dia tanya, dia pergi lagi ke abdi Allah itu, ke Elisa itu. Dia tanya, apa yang harus ku perbuat? Ini poinnya.
Ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, maksudnya Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Poin saya yang ketiga dan terakhir adalah blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Unik sekali di ayat yang ke-7 itu ada beberapa instruksi. Yang pertama adalah pergilah. Yang kedua adalah jualah minyak itu. Dan yang ketiga adalah bayarlah hutangmu. Dan yang keempat adalah hiduplah dari lebihnya. Ada 4 instruksi. Inilah yang dimaksud dengan blessed to be a blessing. Pergilah, apa maksudnya? Pergilah itu kata aktif, kata kerja aktif. Untuk kita mau jadi berkat, untuk kita dipakai Allah untuk menjadi berkat, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Harus, gak bisa. Kalau kita bilang, Tuhan yang penting aku cinta Tuhan, pakai aku Tuhan untuk aku berkhotbah misalnya begitu. Dulu waktu saya masih muda banget, saya itu minder setengah mati. Pernah gak Bapak Ibu sampean, ya, pernah gak saudara sekalian semuanya itu mengalami sebuah perasaan di mana tiba-tiba kita itu masuk hadirat Allah, nyanyi sama-sama dalam ibadah, terus kita nangis gitu. Terus hati kita tuh berbunga-bunga, kita kayak lega gitu. Dan tiba-tiba muncul dalam hati ini cuma begini, aku kepingin melayani Tuhan. Tapi aku malu. Sudahlah Tuhan, pokoknya penuhi aku, tiba-tiba aku jadi berani aja. Seolah-olah kayak kesurupan gitu loh. Roh Tuhan berkuasa. Terus tiba-tiba kita semua yang minder jadi gak minder. Saya dulu kayak begitu. Saya rindu melayani Tuhan, namanya kasih mula-mula. Jatuh cinta sama Tuhan. Terus saya mau pakai aku Tuhan. Tapi aku malu, pokoknya kuasai dah Tuhan. Saya tuh malu banget. Saya punya pemikiran bahwa ketika aku dipenuhi Tuhan, tiba-tiba aku jadi gak malu. Enggak. Tetap saya malu, saya harus ngelawan keminderan saya. Sudah pokoknya pakai aku lah, tapi aku enggak berani. Loh, kalau kita enggak berani melangkah, Tuhan enggak pernah bisa pakai kita. Mujizat itu selalu dimulai ketika seseorang berani melangkah keluar. Berjalan satu step di depannya, keluar dari perahunya, jalan di atas air. Baru dia bisa ngalami yang namanya pemakaian Allah. Baru dia bisa jadi berkat. Harus ada peranan kita untuk kita melangkah keluar. Tuhan itu ya, dari kata-kata pergilah itulah. Tuhan itu punya sebuah maksud. Aku itu gak puas cuma dengan berkati kamu. Aku itu kepingin memberkatimu dan menyatakan berkatku melaluimu kepada orang lain. Itulah maksud blessed to be a blessing. Perlu kita dengan saja pergilah. Melangkah, pergilah. Kalau kita gak pernah pergi, kita cuma berdoa terus di secret place kita. Percayalah satu hal ini. Pekerjaan Allah tak pernah bisa dinyatakan melalui kehidupanmu. Mujizat selalu diawali di tempat tersembunyi, tapi selalu berakhirnya di depan publik. Saya tidak percaya tuh dengan orang yang kerjanya cuma doa terus dia bisa dipakai itu. Tidak bisa, dia harus keluar dari zona nyamannya. Tidak boleh ada kata minder dalam kamus kerajaan Allah. Demikian pula sombong pun juga tidak boleh. Dua-duanya itu ekstrim yang salah. Pergilah, keluar dari zona nyamanmu. Yang kedua, jualah minyak. Wow, apa yang dimaksud dengan jualah minyak ini? Artinya apa? Berbagilah. Lu kok bisa berbagi? Coba bayangin ya. Cerita di awalnya kan janda ini cuma punya buli-buli berisi minyak. Hari itu Tuhan bikin mujizat, minyaknya jadi banyak. Tidak disebutkan ada berapa banyak bejana, yang penting lebih banyak daripada satu buli itu. Coba hari itu, si janda itu hidup untuk dirinya sendiri. Tenang nak, hari ini kita bisa goreng makanan dari minyak ini. Kita sehat, kita bisa masak makan salad. Aman kan, tumbuhan tinggal cabut aja, tidak perlu bayar. Aman nak, dipendam sendiri, dinikmati sendiri. Orang ini tidak pernah bisa mengalami pemakaian Allah. Makanya Tuhan bilang, jual minyak. Maksudnya apa? Berbagilah, jangan disimpan sendiri. Itu loh poinnya. Kalau hari ini ya,
janda itu tidak menjual minyaknya. Dia berkata, lu kalau dijual kan sayang, habis nanti minyakku. Dia lebih memegang, lebih percaya dengan apa yang di depan matanya. Berapa banyak orang ketika yang di tangannya sedikit, terus dia bilang, Tuhan pakai. Terus di tangannya diberkati Tuhan jadi tambah banyak, akhirnya dia genggam erat-erat apa yang ada di tangannya. Orang itu takkan pernah bisa menerima yang terbaik dari Allah. Dia cuma puas dengan yang namanya second best. Dengan apa yang ada di tangannya. Tidak bisa. Jangan dipegang erat-erat. Berbagilah, sharing. Tapi yang dimaksud bukan jualan itu adalah semua dijual. Bukan, konteksnya pelajaran buat kita adalah berbagilah. Jangan disimpan sendiri. Pemakaian Allah, pekerjaan Allah di hidupmu, pernyataan Allah, berkat Allah. Tujuannya itu untuk dibagi, bukan disimpan, dijual minyaknya. Kalau minyaknya dijual, roda perekonomian jalan. Ada barang, ada barter dan semuanya jalan. Semua orang diberkati. Tapi kalau supply chain-nya ditahan satu, pasti drop perekonomiannya, resesi. Iya kan? Inflasi dulu terus resesi. Jual minyaknya. Berbagilah, nyatakanlah apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Share. Jangan malu, nanti dianggap seolah-olah aku ini tuan minyak. Share aja. Peduli amat apa kata orang, juallah minyak. Dan yang ketiga, setelah juallah minyak adalah membayar hutang. Bayarlah hutangmu. Bayar hutang itu artinya adalah apa? Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain, pasti kita bisa jadi berkat buat orang lain. Orang Kristen harus bisa dipercaya terutama, bukan satu-satunya loh ya, terutama dalam hal keuangan. Karena dunia ini pola pikirnya sudah ngomongnya uang terus. Kita itu harus berbeda dengan orang lain. Kita tidak boleh jadi hamba uang, kita tidak boleh jadi hamba mamon. Kita harus dipercaya, kita harus pakai uang itu untuk jadi alat. Bukan jadi tuan. Uang itu harus jadi hamba yang baik. Kita pakai uang untuk berkati orang. Kita harus hidup itu tanpa ada tuduhan. Oh, enggak bayar hutang, enggak bisa. Alkitab ngajari kita itu enggak boleh hutang. Makanya bayarlah hutangmu. Jangan jadi batu sandungan. Be a blessing. Tuhan berkati, bejanamu melimpah, minyaknya melimpah ruah. Jual. Dan bayarlah hutangmu. Ketika kita bayar hutang ya, sesungguhnya kita sedang memberkati orang lain. Kenapa? Karena orang tersebut juga butuh uang yang telah kita pinjam. Saya kok tertarik menjelaskan tentang uang ini. Hari ini kalau Anda tidak benar secara uang, Anda perlu jujur ngaku. Bilang, sorry saya tidak bisa bayar tapi saya akan cicil. Jangan jadi orang, karena kasih karunia, temen kok. Nggak bisa. Jangan pinjam-pinjam. Jangan minta-minta. Kalau mau minta, minta sama Tuhan. Setelah sama Tuhan, minta sama orang tuamu. Jangan minta sama temanmu. Jangan. Kalau tak punya orang tua, nggak bisa diminta. Minta sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan berkata, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Hari ini, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tak pernah aku melihat anak cucu orang yang percaya ditinggalkannya dan meminta-minta. Enggak pernah minta-minta. Jangan berhutang. 5.000 rupiah pun bayar. Jangan bilang, uang kecil, lupa. Kecuali memang dikasih, enggak usah dibayar. Tapi kalau itu Anda pinjam ya, balikin kalau pinjam. Saya berdoa biar hati Anda enggak tenang. Kalau Anda punya pinjaman sana sini, bayar hutangnya. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak dipermalukan di mulutmu. Amin. Jadilah berkat. Dan yang terakhir, yang keempat, hiduplah dari lebihnya. Wow, keren. Apa maksudnya hiduplah dari lebihnya? Inilah yang namanya penyertaan Allah. Saya enggak ngomong tentang Injil kemakmuran. Lagi-lagi saya, karena banyak orang, kalau ikut Tuhan hidupnya pasti enak. Enggak, belum tentu. Belum tentu kayak begitu. Jangan kita ukur enak gak enak itu dengan materi yang kita punyai. Tapi untuk beberapa kasus Tuhan bisa buat hal begitu loh. Saya itu enggak anti dengan berkat Allah. Enggak anti saya. Kalau kita itu anti dengan berkat Allah, kita akan hidup miskin aja. Lebih disayang Tuhan. Siapa bilang? Kalau betul hidup miskin itu lebih disayang Tuhan daripada hidup kaya. Saya rela loh jadi orang kaya. Sini kasih saya hartanya.
Enggak. Tuhan itu cinta orang miskin, Tuhan cinta orang kaya. Sudah jangan dibeda-bedakan sama hartanya deh. Tuhan itu gak tertarik sama harta kita kok. Tuhan tertarik sama hati kita. Jangan anti sama namanya berkat. Oh gerejanya berkat-berkat terus. Emang Allah kita tuh Jehovah Jireh, penyedia kok. Terbukti kan hiduplah dari lebihnya. Tapi ada syaratnya loh. Kenapa tuh poinnya ditaruh terakhir? Konteksnya adalah Tuhan tuh enggak selalu ujungnya kepingin berkati kita. Enggak. Prioritas yang pertama adalah apa? Pergilah. Keluar. Ada step-stepnya. Lalu jualah, berbagi. Lalu bayar hutang. Jangan jadi batu sandungan. Baru terakhirnya ditambahkan kepadamu. Apa ditambahkan kepadamu? Semua yang dicari bangsa-bangsa itu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang ditambahkan kepadamu. Lihat ya. Pencukupan hidup kita, pemenuhan hidup kita, semuanya itu cuma bonus. Tuhan itu yang take care hidup kita. Katakan amin. Dia Allah yang tak pernah berhutang. Percayalah kalau hari ini Anda sedang terseok-seok, Anda berhutang, hidup Anda susah sana sini. Ngalami yang namanya keterpurukan. Yang pertama, hidup Anda kerasa gak berdampak, kayak seolah-olah gak berbuat di hidup. Yang pertama adalah apa? Throw nothing but sin. Hidup bener aja terus. Jangan gali lubang, tutup lubang. Jangan stres kena masalah, lari ke minum-minuman. Lari ke wanita, lari ke pornografi. Keliru, salah, lari ke Tuhan. Jangan lari ke Elisa. Throw nothing but sin. Jangan buang. Apa yang di tanganmu, lakukan dengan maksimal. Kerjaanmu lakukan hari ini cuma di WFH. Dipotong berkatnya, salary-nya. Kerjakan dengan maksimal. Suatu hari nanti Tuhan akan berkati apa yang di tangan Anda. Jangan pesimis. Wah gak menghasilkan gimana ini. Butuh jadi cari pekerjaan yang baru. No. Kerjakan dulu. Yang kedua adalah apa? Masuklah, tutuplah pintu. Secret place. Tetap punya yang namanya hubungan intim sama Tuhan. Jangan kendor. Kalau ada masalah, masuk hadirat Allah. Tidak ada masalah pun, masuk hadirat Allah. Karena hadirat Tuhan, secret place itu tempat sumber pernyataan kekuatan Allah di hidup kita. Percayalah, semua yang ada di hidup kita, kalau kita hari ini bisa share kebaikan Tuhan, selalu dimulai dari relationship kita sama Tuhan. Tanpa itu, kita cuma hidup dari apa kata pendeta. Kita cuma bisa sharing dari, oh iya kata pendeta itu. Kita tidak pernah bisa mengecap Tuhan. Ayub berkata, dulu aku tahu engkau dari kata orang. Sekarang aku mengenalmu secara pribadi. Secret place itu, kita harus kenal Tuhan secara pribadi. Amin. Berapapun usia kita perlu punya secret place. Dan yang terakhir, blessed to be a blessing. Diberkati untuk memberkati. Pergilah. Kata aktif, keluar dari zona nyaman. Jualah minyak, berbagilah. Jangan disimpan sendiri, bayar hutang. Dan yang terakhir adalah, hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Itu kata-kata terakhirnya. Wow, saya tuh tiba-tiba ketika baca ini iluminasi, diterangi begitu ya. Firmannya keluar, engkau serta anak-anakmu. Ada orang kadang ya kalau diberkati, takut untuk membelanjakannya untuk dirinya. Nanti dibilang apa? Nanti dibilang hedon. Nanti dibilang hidup mewah. Jangan takut. Itu cuma netizen yang berkata, ih mewah hidupnya, pamer selalu baru. Jangan takut. Alkitab mau hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Itu maksudnya penyertaan Allah. Hidup yang berlimpah. Untuk siapa? Anak cucu kita. Tuhan itu bukan, Allah kita itu bukan komunis. Komunis itu apa? Sama rata. Satu kaya, semua kaya. Satu baru, semua baru. Satu enggak pakai baju baru. Semua enggak boleh pakai baju baru. Tuhan enggak gitu. Dia Allah yang kepingin mengenyangkan kita. Makanya pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Keren ya. Dari yang defisit dibuat sama Tuhan. Enggak, ini. Ayat yang terakhir tadi itu. Hiduplah dari lebihnya. Saya kasih tahu. Tuhan itu bukan Allah yang kekurangan modal. Yang kerjanya cuma bisa BEP. Tahu BEP? Bahasa Surabaya itu PEPO. Ya, break even point. Balik modal. Sudahlah, cukup. Sudah tidak punya hutang aja cukup. Kamsia sama Tuhan. Tuhan itu suka kasih kita bonus lebih-lebih kok. Pikirkanlah semua perkara yang baik, yang mulia. Tapi kita tidak boleh klaim. Kita tidak boleh kejar itu. Yang penting kita kejar. Yang pertama-tama dulu. Semua itu ada prioritasnya. Setiap poin itu, setiap kata-kata.
Kalau misalnya ya Elisa berkata, nanti hidupmu akan berlebih kok. Wah, siapa nak mau ikut Tuhan? Makanya jelas ini prioritasnya. Pergilah, jualan minyak, bayar hutang. Selesaiin dulu 3 hal ini. Setelah itu baru hiduplah dari lebihnya. Amin. Jangan khawatir akan hari esok. Saya udah pemain musik baju ke depan. Jangan pernah kita itu berkata, kalau kita ngelayani Tuhan, aku dapat apa Tuhan? Tuhan, aku kayak begini. Gimana kuliahku? Pekerjaan papa mama terdampak COVID ini. Gimana Tuhan? Percayalah. Dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang memenuhi. Dia Allah yang menyediakan. Ini enggak cuma kelebihan, ini enggak cuma masalah materi loh. Tapi lebih daripada itu, kalau kita mau lihat lebih dalam, hiduplah dari lebihnya. Itu kalau kita mau pakai teleskopnya Tuhan, pakai mikroskopnya Tuhan, dilihat lebih dalam. Itu sesungguhnya adalah hiduplah dari yang namanya kelebihan apa? Penyertaan Allah. Kita masih bisa sharing nanti sama orang-orang, sama anak-anak kita. Tuhanku itu hidup loh ya. Berani gak kalau kita hari ini ditanya sama orang, Tuhanmu hidup gak? Apa yang Tuhan kerjakan di hidupmu? Anda punya stok lebihnya gak? Anda punya stok mananya gak? Bukankah mana itu selalu baru setiap pagi? Bukankah Tuhan selalu mengerjakan yang baru di hidup kita? Kalau kita cuma dulu. Tuhan gak pernah ngomong dulu. Sekarang. Dia adalah Allah yang past, present, and future. Hiduplah dari lebihnya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk tolong Anda dan saya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk angkat Anda dan semua beban di hidup Anda. Bahkan yang ditanggungkan di hidupmu. Jangan pernah ngomong, aku masih muda tapi aku harus pikul, aku jadi tulang punggung keluargaku. Jangan takut. Hiduplah dari lebihnya kata Tuhan. Kalau hari ini Anda harus nanggung sesuatu, tanggunglah. Bukan karena Anda memberikan diri untuk menanggung, tapi karena ditanggungkan kepada tanggung. Tapi kalau Anda bisa nanggung hidup orang lain, Anda digerakkan, tanggung. Bukankah itu salah satu khotbah di hari Minggu? Pastor Philip ngajarin tentang kasih, bukan? Kindness, bless a friend. Tanggung. Hiduplah dari lebihnya. Jangan takut. Orang yang takut, pasti dia akan kehilangan. Orang yang mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Orang mempertahankan duitnya, dia kehilangan duitnya. Orang mempertahankan semua di hidupnya, dia akan kehilangan. Tabur aja, berbuatlah baik. Amin. Ini khotbah hari ini, hidup yang berdampak. Belajar kita dari yang namanya janda ini. Mari kita tutup mata, kita hampiri Tuhan. Kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu
dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Saya merasakan ada orang-orang yang komplain dengan hidupnya. Karena engkau harus menanggung sesuatu yang menurutmu itu di luar kapasitasmu. Dengar, Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Jangan tanggung itu dengan kekuatanmu sendiri. Masuk ke secret place, hampiri aku, kata Tuhan. Aku akan menyatakan kemuliaanku kepadamu. Aku akan memenuhimu. Tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Tak selamanya. Kalau ini Anda goyah, bertahanlah. Masuklah hadirat Allah. Aku mau memberikan kekuatan kepadamu. Terimalah kekuatan Allah saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Dia memberikan kekuatan. Jangan hilang asamu. Jangan hilang harapanmu. Akulah sumber pengharapan. Akulah Allah panji kemenanganmu. Akulah Allah damai sejahtera yang menyertaimu. Aku menyertai keluar masukmu. Terimalah kekuatan supranatural ini. Dari surga, dari tempat yang tersembunyi. Tuhan mengurapimu, menguatkanmu. Tuhan hendak memulihkan keadaanmu. Berpeganglah teguh kepadaku di dalam nama Yesus. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Biar Tuhan gantikan self pity dengan keberanian, dengan kasih dari surga. Melawatmu dimanapun kau berada hari ini. Aku menolak setiap roh yang mengasihani diri sendiri di dalam nama Yesus. Jadilah kuat, angkatlah tilammu kata Tuhan. Take courage, angkat tilammu. Jadilah kuat, be strong, be strong, be strong. I am with you. Mari nyanyikan lagu ini. Hampiri Tuhan, hampiri Allah. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidup kami, biar hidup kami. Hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hati. Yang ku puja, Yang ku puja hanya Engkau ya Tuhan, yang teruji. yang Hanya Engkau ya Tuhan. Greatest assurance. Engkaulah jaminan kami. Engkaulah yang menguatkan kaki kami untuk kami dapat berdiri di puncak-puncak gunung, melompat bagi rusa ya Tuhan. Menguatkan kaki kami. Biar hidup Semakin lama kami semakin kuat. Hidup kami semakin berdampak ya Tuhan. membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di Biar hidupku, biar hidupku. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata biar di hidupku. hatiku. Biar hidup kami. Biar hidupku
telah bertata di hatiku. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Biar hidup kami, Tuhan, taruh kedua tanganmu di dadamu. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan telah bertata di hati. Sekali lagi, biar hidupku, biar hidupku pagi, jangan buru-buru selesai. Tuhan mau melawatmu, Tuhan mau menyatakan kekuatannya di hidupmu dan melaluimu, mengangkatmu menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat kedua tanganmu. Yes. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, pakai buli-buli minyak di tanganku. Terimalah biar menjadi alatmu, ya Allah. Kau yang pulihkan hidup setiap umatmu yang terpuruk hari ini. Sebagai alatmu seumur hidupku, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, berserah Tidak kaya rata kabasur ya ada Tidak kaya rata kaya rumusur Dia dapat tak kaya rata kaya yang cukup terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anda yang bisa berlutut dimanapun Anda berada, berlutut saat ini sama-sama dengan saya. Dan taruh kedua tanganmu seperti ini, kita persembahkan buli-buli minyak di tangan kita. Di bawah kakinya, biar dia memberkati kita. Dia memperluas daerah kita. Biar kita jadi alatnya. Hidup kita berdampak, bersinar. Pakai bintang-bintang di langit. Hanya
barakahaya radadadadada. Korea baradadadadadadadada. Syakabarabaya rabayara. Syakabatakara, hanya ini Tuhan. Pakai kami. Gak banyak yang ada di tangan kami. Tapi Tuhan pakai ya Tuhan. Ini ya Tuhan. Urapi. Berkati hidup jemaat-Mu. Berkati hidup umat-Mu ya Allah. Hanya ini Tuhan. Bulu yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkannya. Tidak ada kata terlambat di dalam kerajaan Allah. Dia tak pernah terlambat. Dia sanggup memulihkan kita. Trust me, kata Tuhan. Trust me. Angkatlah kedua tanganmu dimanapun kau berada. Biar damai sejahtera Allah, biar penyertaannya menyertaimu. Shalom, shalom. Damai sejahteraku menyertaimu. Aku memulihkanmu. Kau menjadi utuh kembali. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. In your secret place. Yang membuat pialamu penuh melimpah. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang mengasihi Tuhan dan terima berkat ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday AOGers. Happy birthday buat kalian yang berulang tahun di bulan Agustus. Terus menyala-nyala di dalam Tuhan dan layaninya Tuhan. Percaya bahwa semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kalian. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian. So, sekian dulu untuk hari ini. Kangen banget untuk ketemu dengan kalian, tapi tetap jaga kesehatan. Dan see you guys di ibadah minggu depan. God bless you.